Halo, ketemu lagi dengan saya, Om Piring. Kali ini saya hendak mereview buku ini yang berjudul How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable About Anything. Yes, anything. Oleh Albert Ellis, PhD. Kalau saya terjemahkan judulnya, gimana caranya membuat kamu itu menolak menjadi bete, menjadi sebel, punya emosi negatif terhadap apapun. Saya akan membagi review ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengapa saya awalnya tertarik mau membaca buku ini. Yang kedua adalah saya akan menyinggung tentang isinya dan juga cara penulisannya. Dan terakhir, mengapa saya merekomendasikan teman-teman buat membaca buku ini. Mengapa saya tertarik membaca buku ini awalnya? Mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu kalau saya menulis buku Filosofi Teras, yaitu buku pengembangan diri dengan basis filsafat Yunani Romawi kuno, spesifiknya filsafat Stoa. Numpang iklan, buku Filosofi Teras ini mendapatkan penghargaan buku terbaik di Indonesia International Book Fair tahun 2019. Masih tersedia loh di toko buku atau di toko buku online. Beli ya. Saat saya melakukan riset untuk penulisan buku Filosofi Teras, saya menemukan bahwa filsafat Stoa itu mempunyai anak buyut kali ya. Keturunan pemikiran dalam bentuk terapi psikologi yang disebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Saya tidak bisa menjelaskan banyak karena ini bukan keahlian saya, bukan bidang saya. Tapi secara awam, Cognitive Behavior Therapy itu adalah bentuk terapi dengan cara modifikasi pikiran. Ya, jadi kalau kita menderita emosi negatif tertentu, yang harus dicek itu pikiran. Makanya itu elemen kognitif. Ya, harus dicari penyebabnya dan nanti dikombinasikan dengan praktek-praktek perilaku. Makanya CBT, Cognitive dan Behavior. Saat saya sedang mempelajari CBT ini, saya menemukan bahwa CBT ini awalnya itu adalah bentuk terapi yang bernama REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Dari yang saya baca, REBT ini suka disebut kakeknya, pendahulunya CBT yang sekarang. Nah, pendiri dari REBT atau pionirnya adalah si Albert Ellis ini, yang menulis buku yang akan saya review saat ini. Kenapa saya kemudian tertarik dengan figur Albert Ellis? Karena, kalau nggak salah, Asosiasi Psikologi Amerika ya, itu menetapkan Ellis sebagai salah satu tokoh psikologi paling berpengaruh sepanjang masa, bahkan di atas Freud. Jadi saya penasaran sih. Nah, tadinya saya mau mengejar buku dia yang disebut sebagai klasik, ya, A Guide to Rational Living. Tapi saya nggak ketemu format e-booknya. Jadi terpaksa memesan dulu versi cetaknya, dan sambil nunggu saya mendapatkan e-book, yaitu buku yang sekarang saya akan review dan ternyata bagus. Oke, masuk ke bagian isinya. Saya tidak mungkin menjelaskan seluruh isi buku ini ya dalam video singkat, tapi saya akan mengangkat satu premis utama dari tulisan Ellis ini, yaitu emosi kita terganggu bukan karena peristiwa yang terjadi atau orang lain, tetapi karena pemikiran kita sendiri, oleh belief kita sendiri, oleh opini kita sendiri, oleh ekspektasi kita sendiri. Dan ini benar-benar didapat Ellis langsung dari filsafat Stoa. Jadi kalau kita baper, kalau kita marah, kalau kita sedih, berkepanjangan, kalau kita stres, dan lain-lain, itu kemungkinan besar tidak disebabkan oleh ada peristiwa tertentu, atau ucapan orang tertentu, atau perbuatan orang lain. Tetapi kita merasakan itu semua penyebabnya di dalam.
bukan dari luar. Penyebabnya di dalam kita sendiri, yaitu pikiran, opini, judgement kita. Merekalah sebenarnya penyebab utamanya. Saya kasih analogi sederhana. Misalkan saya dan istri sedang makan di restoran mahal, ya. Kami menikmati makanan tersebut, kemudian di akhir tiba-tiba pelayan datang dan memberikan sepiring apel, ya, sepiring apel yang sudah dipotong, dan pelayan mungkin berkata, oh ini complimentary, ini gratis dari pihak restoran, mendapat cuci mulut apel. Nah, saya dan istri bisa saja punya reaksi yang berbeda terhadap apel ini. Istri saya bisa berkata, hore apel, gitu. Dessert yang sempurna, yang pas, saya suka apel, dan ini sehat. Maka istri saya menerima apel ini dengan senang. Tapi bisa jadi saya malah ngomel. Saya malah ngomel, kok dapetnya cuma apel? Ya, ini restoran mahal, kenapa cuma dikasih apel? Harusnya saya dapat chocolate cake, harusnya saya dapat mereng, apalah itu dessert yang terkesan mahal gitu. Kenapa cuma dikasih apel? Nah, teman-teman lihat, apelnya sama, ya nggak? Apelnya sama, tapi reaksi yang ditimbulkan di saya dan istri bisa sangat berbeda. Dan isunya bukan di apelnya kan? Isunya itu adalah opini, belief, judgment saya yang berbeda dengan istri. Bagi istri saya, apel itu bagus, apel itu sehat, apel itu pas dengan makan malam yang setelah dinikmati. Saya punya pertimbangan beda tentang si apel. Ya, ada ekspektasi tertentu tentang restoran ini, dan apel tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Artinya, perasaan saya bete dan kesel tidak bisa disalahkan ke apel. Bukan apel penyebabnya. Orang istri saya seneng kok. Ya. Nah, apel ini bisa teman-teman ganti. Apel itu bisa diganti menjadi apapun. Pandemi, apel bisa diganti menjadi krisis ekonomi, apel itu bisa diganti dengan bos, dengan klien, dengan pacar, dengan kondisi jomblo, semua peristiwa hidup kita, netizen lah, ya, media sosial. Teman-teman bisa ganti apel dengan semua itu, dan prinsip yang berlaku sama. Kita kesel, marah, sedih, baper, tidak bisa menyalahkan peristiwa di luar atau orang lain, tetapi harus dicek di dalam kita itu ada belief atau pemikiran apa. Nah, Ellis salah satunya menyebutkan bahwa manusia itu menderita dari 3 masturbation. Tapi must-nya tulisannya must, harus, ya. Ada 3 harus yang bisa dibilang semua manusia sebenarnya punya dalam dirinya. Yang pertama, saya harus berhasil, saya harus sukses, atau saya bukan orang yang berharga. Itu must yang pertama. Must yang kedua adalah orang lain harus berperilaku baik kepada saya. Kalau tidak, maka orang itu brengsek. Yang ketiga, hidup itu harus berjalan indah dan lancar. Jika tidak, hidup itu menyedihkan, gagal, penuh penderitaan. Nah, tentunya di buku ini ada banyak juga turunan pemikiran dari 3 core belief tadi. Ya. Macam-macam gitu ya. Saya nggak bisa bahas sekarang. Hanya intinya Ellis bilang bahwa 3 masturbation tadi itu irasional. Ya, sangat irasional. Kata siapa kamu harus selalu sukses. Dan kenapa juga nilai kamu sebagai manusia harus bergantung pada kesuksesan tadi, ya. Terus kenapa juga semua manusia harus memperlakukan kita dengan baik?
itu irasional. Ya, kita nggak bisa memaksakan itu. Dan hanya karena seseorang berbuat jahat dalam tanda kutip ya, karena belum tentu seseorang berlaku tidak menyenangkan sama kita, bukan berarti dia secara keseluruhan manusia jahat. Itu namanya generalizing. Dan yang ketiga, kata siapa hidup itu harus indah, itu kata siapa? Itu irasional, tidak ada faktanya. Menarik juga, Alice tidak terlalu tertarik dengan trauma masa lalu. Ya. Biasanya kan kalau psikoanalisis itu seneng digali-gali terus gitu ya. Ini penyebab kamu menjadi brengsek sekarang, menjadi ngehe itu karena masa lalu kamu gitu. Menurut Alice, masa lalu itu sama seperti apel tadi. Ya, bukan masa lalunya yang bikin kamu menjadi orang yang seperti sekarang, tetapi kamu punya thinking atau belief apa tentang masa lalu tersebut saat ini. Ya, ada belief di saat ini tentang masa lalu itu yang bikin kamu menjadi negatif seperti sekarang. Karena menurut Alice, masa lalu itu nggak bisa ngapa-ngapain kita, udah di masa lalu kok. Yang ada di masa ini cuman justru pemikiran kita tentang masa lalu itu. Nah, ini yang harus dicek, harus di-challenge atau di-dispute dalam bahasa RBT. Di-challenge. Cara penulisannya menarik karena cara penulisannya itu seperti orang ngobrol. Ya, Alice itu kalau teman-teman cek di YouTube, sosok yang menarik, kayak punya opa yang galak tapi baik gitu. Pernah nggak sih punya opa atau engkong atau akung itu yang ngomongnya itu nggak manis, tapi isinya baik gitu. Kamu seperti dimarahin, tapi untuk kebaikan kamu. Nah, kalau kamu membaca buku ini, rasanya seperti itu. Kayak lagi diceramahin oleh opa kita, kakek kita, yang galak, tapi bener. Tapi bener. Kenapa saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman? Karena sangat bisa dipraktekkan oleh kita semua. Dipelajarinya mudah, dipraktekannya sulit. Tapi yang penting prinsipnya logis dan jelas. Dan saya senang karena ini memaksa saya untuk tidak selalu menyalahkan emosi negatif saya kepada orang lain atau peristiwa lain. Kita biasanya kalau kesel, marah, kalau ditanya kenapa kamu kesel, kenapa kamu sedih? Oh, soalnya X. Soalnya ada kejadian ini, soalnya orang ini ngomong itu, soalnya pemerintah begini. Kita nyalain terus. Pokoknya kalau kita punya emosi negatif, harus ada yang disalahkan. Nah, buku Alice ini bilang kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan, mengkambing hitamkan pihak luar. Kita hanya bisa coba mencek apakah kita punya ekspektasi atau belief yang irasional. Dan bagi saya ini membebaskan. Ya, insight ini empowering, memberdayakan, dan membebaskan. Jadi itu kenapa saya pikir teman-teman harus baca buku ini. Satu catatan, sayangnya buku yang saya baca ini masih dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu diterjemahkan atau tidak. Ya, jadi mungkin itu aja catatannya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di-subscribe dan di-like kalau kamu suka dengan review ini. Dan nantikan review-review buku saya selanjutnya. Terima kasih.